Selamat datang kembali di pembahasan kita. Pernah nggak sih Anda lihat orang kalau lagi diskusi atau debat gitu, kok kayaknya siap banget ya? Iya, iya. Kayak udah tahu semua jawabannya gitu ya. Nah, itu dia. Kali ini kita mau bongkar nih resep rahasianya. Langsung dari bab 15 buku Menangkan Setiap Argumen, judul babnya Kerjakan PR Anda. Kerjakan PR Anda. Kedengarannya simple ya, tapi dalam nih pasti. Betul. Sumber kita ya, kutipan langsung dari bab ini. Misi kita hari ini, kita coba pahami bareng-bareng kenapa sih persiapan sama riset mendalam itu bukan cuma tambahan, tapi ini justru senjata utama. Fondasi gitu ya. Iya, fondasi mutlak buat bikin argumen kita tuh didengerin, dihargai. Jadi bukan cuma soal tahu banyak aja. Oke, menarik. Oke deh, kita mulai dari cerita penulis buku ini ya. Dia cerita waktu kerja di acara TV, Jonathan Dimbleby di Inggris. Oh, acara yang terkenal itu ya? Iya. Timnya itu bisa loh berhari-hari riset tamu. Cuma buat bikin satu dokumen persiapan gitu. Mereka nyebutnya The Document. Wah, the document isinya apa aja tuh? Lengkap banget katanya. Fakta, angka, kutipan penting, bahkan sampai grafik kalau perlu. Pokoknya semua amunisi buat si host. Gila, persiapannya niat banget ya. Tapi ada kutipan menarik kan dari Dimbleby sendiri soal ini? Ada. Ini penting banget nih. Dimbleby bilang persiapan itu fundamental. Kata dia, tanpa persiapan matang, narasumber yang ya lumayan pinter aja gitu, bisa gampang banget menginjak-injak Anda. Ngeri juga ya istilahnya menginjak-injak. Iya, maksudnya biar pesan mereka nyebar aja tanpa ada tantangan serius gitu. Dan ini bukan cuma buat jurnalis loh, Oh ya, dihargai. Persiapan itu ngasih kita semacam, kontrol psikologis juga. benar banget. Jadi ini soal bangun fondasi yang kokoh ya, sebelum kita ngomong. Penulisnya juga nekenin banget, jangan pernah coba-coba improvisasi tanpa siap-siap. Itu dia, risiko blandernya gede banget. Nah, tapi kan riset itu butuh waktu ya. Nggak semua orang punya waktu berhari-hari kayak tim TV tadi. Gimana caranya biar efektif nih? Nah, ini masuk ke kunci berikutnya di bab 15, yaitu periksa sumber asli. Ini ditekanin banget. Maksudnya sumber asli gimana tuh? Jangan cuma ngandelin ringkasan orang gitu. Atau kutipan pendek yang lagi viral di medsos. Apalagi cuma baca judul berita sekilas. Wah, itu sih kebiasaan banyak orang ya, termasuk saya kadang-kadang. Iya kan? Nah, buku ini bilang, jangan cuma baca resensi buku. Kalau bisa, ya baca bukunya langsung. Jangan cuma nonton klip wawancara yang semenit, coba tonton wawancara lengkapnya. Biar dapat konteks utuhnya gitu ya. Betul. Terus, kalau ada berita nyebutin hasil studi, jangan langsung telan bulat-bulat. Coba, cari studinya. Minimal baca abstrak atau kesimpulannya lah. Butuh usaha ekstra ya jadinya. Memang, tapi justru di situ keunggulannya. Anda jadi tahu detail, nuansa, yang mungkin orang lain yang cuma baca ringkasan lewatkan. Ini bisa jadi senjata rahasia loh. Wah, iya juga ya. Bagian ini benar-benar kayak ngebuka mata gitu loh. Ternyata gali lebih dalam itu bisa jadi kunci buat menang argumen ya. Banget. Kayak contoh yang dikasih penulisnya itu loh, waktu dia siapin wawancara sama siapa tuh? Eric Prince ya, soal bisnis perusahaannya di China. Iya, itu contoh bagus. Atau waktu dia konfrontasi diplomat Israel Denny Ayalon. Oh iya, dia pakai nomor resolusi PBB spesifik kan? Resolusi 487. Betul. Yang isinya soal fasilitas nuklir Israel harus di bawah pengawasan internasional. Poin yang biasanya dihindari banget kan sama pihak Israel ya. Dan karena dia punya bukti konkret, nomor resolusinya langsung disebut, lawannya jadi susah ngeles ya. Tepat. Dampaknya kuat banget kalau kita pegang data spesifik kayak gitu. Nah, selain soal sumber asli, ada tips praktis lain nggak di bab ini? Ada dong. Misalnya soal Wikipedia. Kita kan sering pakai ya buat cari info cepet. Iya banget, andalan lah pokoknya. Nah, penulisnya ngasih saran nih. Jangan langsung percaya 100% sama teks utamanya, kadang kan bisa bias atau kurang akurat. Terus gimana dong pakainya? Coba lihat bagian bawahnya, bagian referensi atau kutipan. Nah, itu bisa jadi titik lompat yang bagus buat nemuin sumber primer yang lebih kredibel. Jadi, Wikipedia-nya jadi kayak peta awal gitu. Oh, jadi manfaatin daftar pustakanya gitu ya? Cerdas juga. Iya, cara efisien buat mulai riset awal.
Oke, oke. Nah, tadi kan kita ngomongin riset fakta ya. Gimana dengan memahami argumen lawan? Kadang kita fokus ke argumen kita aja. Nah, ini juga dibahas. Ada konsep menarik banget namanya steel manning. Udah pernah dengar? Still manning. Kayak manusia baja gitu, apa tuh? Haha, bukan. Ini kebalikan dari straw manning. Kalau straw manning kan kita sengaja bikin argumen lawan jadi jelek atau lemah, biar gampang diserang. Oh iya ya, sering lihat tuh di debat-debat kusir. Nah, kalau steel manning itu sebaliknya. Kita justru berusaha ngebangun argumen lawan itu jadi versi terbaiknya. Seolah-olah kita yang presentasiin argumen dia, tapi lebih kuat lagi dari dia sendiri. Wah, kok gitu? Terus ngapain? Baru setelah kita bisa menyajikan versi terkuat dari argumen lawan itu, kita tanggapi atau kita bantah. Jadi kita ngalahin versi terbaik dari argumen mereka, bukan versi lemahnya. Menarik. Jadi ini nunjukin kalau kita benar-benar paham banget topiknya dari semua sudut pandang ya. Bukan cuma jago di argumen kita doang. Tepat sekali. Ini menunjukkan pemahaman yang komprehensif, dan ini bisa bikin lawan agak, ya, keder juga sih. Minder gitu ya. Bisa jadi, dan pastinya bikin audiens atau lawan bicara kita lebih respect. Kita kelihatan siap banget, bukan cuma sama argumen kita, tapi juga udah antisipasi argumen terkuat mereka. Keren, keren. Jadi, kalau kita rangkum nih, apa artinya semua ini buat kita, buat Anda yang dengerin? Intinya, mengerjakan PR alias riset mendalam itu bukan kerjaan remeh atau sampingan. Bukan cuma biar kelihatan pinter gitu ya? Bukan. Ini adalah inti dari membangun argumen yang kuat, bangun kredibilitas kita, dan juga ngebangun rasa percaya diri. Ada kutipan bagus dari blog Farnam Street yang dirujuk di buku ini. Apa tuh? Kurang lebih bunyinya, ada pekerjaan yang diperlukan untuk memiliki sebuah opini. Jadi opini itu nggak gratis, perlu usaha di baliknya. Wah, dalam banget itu. Opini nggak gratis. Iya. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan penutup yang bagus buat Anda renungkan nih. Silahkan. Seberapa sering sih Anda benar-benar ngerjain PR sebelum punya opini yang kuat soal sesuatu? Atau sebelum ikut nimbrung di diskusi atau debat penting? Pertanyaan bagus tuh. Apakah kita cukup puas cuma sekedar punya opini aja? Atau kita pengen punya argumen yang benar-benar kokoh, yang nggak goyah? Karena kita tahu kita udah melakukan persiapan yang sungguh-sungguh. Sesuatu untuk dipikirkan ya. Jadi jangan cuma asal ngomong, tapi pastikan ada isinya hasil dari persiapan kita. Betul sekali. Itu kuncinya.